kesimpulan terakhir, dan ini sebuah keyakinan yang ana yakini, yang ana rasakan dari hati saya, kejayaan umat Islam di akhir zaman bukan lagi dari negara Arab. Khalas. Kejayaan umat Islam di akhir zaman dari negara Muslim yang non-Arab. Seperti siapa? Indonesia, Malaysia, Brunei, Turki, Afghanistan. Kejayaan umat Islam dari negara-negara itu. Khalas. Jangan berharap lagi pada negara Arab. Khalas. Sudah terkena penyakit yang melemahkan, yang bikin tidak bisa bergerak lagi. Palestina itu sangat dekat dengan Mesir, sangat dekat dengan Arab Saudi, sangat dekat dengan negara-negara Arab yang lain. Tapi faktanya, kenyataannya, Palestina dibiarkan sendiri begitu saja. Palestina dibiarkan dibantai begitu saja. Dibiarkan berjuang sendiri. Saudaranya di Mesir, di Arab Saudi, di Yordania, bisa minum dan makan dengan sangat nyaman, dengan sangat mudah, tapi orang Gaza kelaparan. Banyak sekali orang Gaza yang mati kelaparan sekarang. Sampai yani banyak orang Gaza yang mengatakan bahwa perang yang terjadi di Gaza sekarang ini adalah perang yang paling parah sejak tahun 48. Tahun 48 ini tahun di mana Palestina dijajah. Tahun 48 terjadi perang dan banyak sekali perang sejak tahun 48. Ini perang yang paling parah, yaitu perang tahun 2023 ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan diperlancar urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu semua disehatkan badannya. Semoga Bapak Ibu semua hutangnya lunas insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah wa syukrulillah, kita hari ini bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kesempatan yang tidak diberikan kepada semua orang, ya. Di luar sana, di luar masjid, banyak sekali orang yang tidak datang ke masjid. Kadang-kadang kita mengira bahwa kita datang ke masjid atas kehendak kita sendiri. Kita mau datang ke masjid, jadi kita datang ke masjid. Ini kurang tepat. Kita datang ke masjid karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang datang ke masjid itulah yang dipanggil oleh Allah. Orang yang tidak datang ke masjid, dia belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembiralah hari ini Bapak Ibu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumahnya. Masya Allah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ada satu hal yang perlu kita sepakati dulu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Masya Allah, banyak yang hafal hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Masya Allah, ada yang hafal kelanjutannya juga. Hadis ini Bapak Ibu artinya adalah sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai apa yang dia niatkan. Masya Allah. Hadis ini bukan hadis biasa. Kenapa? Karena hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai sepertiga agama. Perhatikan Bapak Ibu, kalau ada orang yang mau mempelajari ilmu agama Islam itu, butuh puluhan tahun, butuh banyak sanad, banyak ijazah, dan lain-lain. Kalau antum mempelajari hadis ini saja, hadis niat, antum sudah mempelajari sepertiga agama Islam, sepertiga ilmu syar'i. Ini kata para ulama. Satu hadis setara dengan sepertiga agama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena hadis ini merupakan pondasi agama Islam. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada satu orang yang mau berangkat umrah, ya. Dia ada niat untuk berangkat umrah, pengen berangkat umrah, pengen mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah. Tapi dari segi ekonomi dia belum mampu. Tapi dia ikhtiar dan doa. Setiap hari dia nabung, setiap hari dia berdoa kepada Allah agar dia bisa berangkat umrah. Qadarullah, ajalnya datang sebelum dia bisa berangkat umrah. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira dia dapat pahala enggak? Pahala umrah enggak? Dapat enggak kira-kira? Dapat, betul sekali. Dapat 100% sama seperti orang yang sudah berangkat umrah. Padahal dia tidak berangkat umrah. Dia belum keluar dari Indonesia. Belum sampai Makkah. Belum tawaf, belum sa'i, belum tahallul. Taib. Ini contoh yang pertama.
Contoh yang kedua, orang yang mau berangkat umrah dari segi ekonomi dia mampu. Dia langsung berangkat. Dia sudah sampai sana, sudah di Ka'bah, sudah tawaf, kelilingi Ka'bah, sudah sa'i, Safa Marwah, sudah tahallul, potong rambutnya, sudah pulang ke Indonesia. Tapi ternyata niatnya bukan umrah. Niatnya adalah pamer fasilitas mewah umrahnya. Kira-kira dia dapat pahala umrah nggak? Tidak dapat. Perhatikan Bapak Ibu, satu orang, contoh pertama, itu belum pernah keluar dari Indonesia, dapat pahala umrah. Dan contoh yang kedua, orang sudah berangkat dan sudah sampai Ka'bah, sudah sampai Makkah, tapi tidak dapat pahala umrah. Itu gara-gara apa ya Bapak Ibu? Gara-gara niat. Masya Allah, niat itu bisa merubah amalan kita. Niat itu bisa merubah amalan yang kecil jadi amalan yang besar. Kita cuma infak, tidak banyak infak kita. Atau kita salat tahajud cuma 2 rakaat saja. Atau kita baca Al-Quran cuma setengah halaman saja. Tetapi karena kita ikhlas dan niat kita benar-benar lillahi ta'ala, amalan kita yang kecil ini berubah jadi amalan yang besar sekali dan pahalanya sangat besar. Dan juga niat bisa merubah amalan yang besar jadi amalan yang kecil. Amalan yang terlihat besar bisa berubah jadi amalan yang kecil karena niatnya belum ikhlas lillahi ta'ala. Maka saya mau bertanya kepada Bapak Ibu hari ini, niatnya apa? Tujuannya apa hadir di masjid hari ini? Apa kira-kira niatnya? Talabul atau talabul ilm. Masya Allah. Mencari ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah niat utama kita. Belajar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar tentang sirahnya, merayakan dan memperingati maulidnya. Ini adalah niat kita hari ini. Jangan sampai kita ada niat duniawi yang lain. Jangan sampai ada niat kita ini nggak bersih, tercampur dengan urusan duniawi yang lain, sehingga pahala kita tidak maksimal. Mungkin kita hadir di satu majlis, dengar ceramah yang sama, di waktu yang sama, tapi niat kita berbeda. Seperti seorang suami yang membawa istrinya dan anaknya jalan-jalan. Kalau dia niatnya menafkahi keluarganya, membahagiakan keluarganya, dan menghabiskan waktu dengan keluarganya, jalan-jalannya bernilai ibadah. Tapi kalau niatnya lain, niatnya bukan ini, jalan-jalannya tidak bernilai ibadah. Seperti orang yang makan. Kalau dia niatnya supaya badannya lebih kuat, supaya bisa mencari nafkah dan bisa beribadah, maka makannya bernilai ibadah. Tapi kalau niatnya tidak, maka pahalanya dia tidak dapat juga. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, bisa kita dapat pahala. Apapun yang kita lakukan, bisa bernilai ibadah. Apalagi memang aktivitas ibadah seperti hari ini, yaitu majelis ilmu, yaitu kajian. Berarti insyaallah apa pahalanya ekstra, pahalanya lebih. Tapi yang penting kita luruskan niat dulu. Bapak Ibu sudah luruskan niat belum? Sudah? Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu, ana mau cerita sedikit sebelum kita insyaallah mulai membahas eh, eh, kajian kita tentang Maulid insyaallah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana beberapa bulan yang lalu, ana naik pesawat, ada jadwal di luar pulau. Kemudian pas ana di pesawat, ana tidur. Ana tertidur, kemudian ana mimpi. Mimpi ini bikin ana bahagia dan bikin ana khawatir di waktu yang sama. Satu mimpi yang sama, bikin ana bahagia dan khawatir di waktu yang sama. Kenapa? Karena ana mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ana mimpi Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mimpi. Dan ini sesuatu yang sangat membahagiakan. Kenapa Syekh bilang ada khawatirnya juga? Biar ana cerita. Ketika ana bertemu dengan Rasulullah di mimpi, Rasulullah bertanya kepada saya satu pertanyaan yang bikin saya terdiam dan bikin saya tidak bisa menjawab di mimpi tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada saya, apa yang Anda lakukan untuk saudaramu di Palestina? Ini pertanyaan yang Anda dapat di mimpi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Anda lakukan untuk saudaramu di Palestina? Saya di mimpi tidak bisa menjawab. Saya diam, tidak bisa berbicara. Dan saya bangun, kemudian saya pikir-pikir, ini dalam mimpi ya.
Gimana kalau ini sudah di dunia nyata? Gimana kalau di dunia nyata atau bukan di dunia nyata, di hari akhir maksud saya. Gimana kalau di hari akhir saya bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya kepada saya seperti ini, apakah saya bisa menjawab dengan bangga, "Ya Rasulullah, saya sudah membantu saudara saya di Palestina, saya sudah melakukan A, B, C," atau saya akan diam juga? Mimpi ini bikin saya khawatir Bapak Ibu. Kenapa? Karena ana sudah menyadari sejak ana dapat mimpi ini, bahwa usaha kita atau apa yang kita bantu terhadap saudara kita di Palestina itu belum maksimal sama sekali, belum maksimal. Kita alhamdulillah di sini bisa hidup dan duduk dan makan dan nyaman dengan enak, tetapi saudara kita di Palestina benar-benar setiap hari dibantai, setiap hari dibunuh, diserangi oleh Zionis Israel. Tahu Bapak Ibu, salah satu barang yang sangat berharga di Palestina, di Gaza itu adalah air minum. Bayangkan air minum itu sudah seperti emas di sana. Termasuk barang yang sangat berharga. Kenapa? Karena susah untuk didapat. Tidak semua orang bisa punya air minum seperti ini. Sejak Israel mulai serangannya terhadap Gaza di 7 Oktober 2023 atau sejak perang ini mulai, tahu nggak Bapak Ibu jumlah syahid yang di Gaza itu berapa? Jumlah syahid yang di Gaza itu 60.000 orang. Bayangkan 60.000 orang itu, kalau antum mau membayangkan sebanyak apa mereka, kita di masjid ini alhamdulillah duduk di sini, kita asumsi kapasitas masjid ini 500 orang. Ya, kita asumsi saja. Kapasitas masjid ini 500 orang. Kita bayangkan bersama, masjid ini lagi penuh. Semua orang lagi duduk, tidak ada tempat yang kosong di masjid ini. Kalau kita ingin menampung 60.000 orang di sini, kita butuh 120 masjid seperti ini. Bayangkan, 120 masjid seperti ini untuk menampung 60.000 orang. Itu 60.000 orang semuanya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan anak-anak kecil, kebanyakan wanita, kebanyakan lansia. Mayoritas mereka seperti itu. Bapak Ibu, Palestina sekarang mengalami waktu yang sangat sulit. Kenapa? Karena Palestina juga dikhianati oleh saudaranya sendiri, ya. Kita kalau diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian misalnya kita diberi ujian sakit, kita harus operasi di rumah sakit. Kalau kita ditemani ke rumah sakit sama keluarga kita, sama istri, sama suami, sama saudara, dan mereka mendukung, mereka support, mereka bantu, nanti sulitnya atau beratnya operasi itu berkurang. Kenapa? Karena ada yang bantu kita di sekitar kita. Tapi bagaimana jika keluarga kita membiarkan kita pergi ke rumah sakit begitu saja? Tidak ada yang bantu, tidak ada yang ikut, tidak ada yang menemani, tidak ada yang support. Gimana rasanya? Pasti rasanya double sakitnya. Pasti rasanya jauh lebih sulit. Ini yang terjadi di Palestina. Palestina itu sangat dekat dengan Mesir, sangat dekat dengan Arab Saudi, sangat dekat dengan negara-negara Arab yang lain. Tapi faktanya, kenyataannya, Palestina dibiarkan sendiri begitu saja. Palestina dibiarkan dibantai begitu saja. Dibiarkan berjuang sendiri. Saudaranya di Mesir, di Arab Saudi, di Yordania bisa minum dan makan dengan sangat nyaman, dengan sangat mudah, tapi orang Gaza kelaparan. Banyak sekali orang Gaza yang mati kelaparan sekarang. Sampai yani banyak orang Gaza yang mengatakan bahwa perang yang terjadi di Gaza sekarang ini adalah perang yang paling parah sejak tahun 48. Tahun 48 ini tahun di mana Palestina dijajah. Tahun 48 terjadi perang dan banyak sekali perang sejak tahun 48. Ini perang yang paling parah yaitu perang tahun 2023 ini. Makanya sebelum kita mulai Bapak Ibu, jangan sampai kita merupakan Palestina, ya. Jangan sampai kita tidak membawa Palestina di doa-doa kita. Jangan sampai kita melupakan saudara kita di sana. Ingat hadis Rasulullah SAW, hadis yang perlu kita pelajari dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amri muslimin, falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan umat Islam, maka dia tidak termasuk umat Islam. Perhatikan Bapak Ibu hadisnya. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan umat Islam, maka dia tidak termasuk umat Islam. Ternyata agar kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad,
Itu tidak cukup puasa saja, tidak cukup salat saja, tidak cukup zakat saja. Perlu untuk peduli terhadap saudara muslim supaya diakui sebagai umat Islam juga. Masya Allah. Bapak Ibu, kita bahas Nabi Muhammad SAW. Suatu hari ketika di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada orang yang kita tahu dengan nama Abu Lahab. Bapak Ibu tahu nggak Abu Lahab? Tahu ya? Abu Lahab nama yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Dia orang yang terkenal memusuhi Islam. Orang yang terkenal sangat membenci Islam dan sangat merugikan Nabi Muhammad dan merugikan sahabat dan merugikan agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Ketika Abu Lahab mendapatkan kabar bahwa Nabi Muhammad lahir, bahwa Sayyidah Aminah binti Wahab melahirkan Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab merasa senang. Tiba-tiba dia dapat kabar oleh Thuwaibah. Thuwaibah itu adalah hamba sahaya Abu Lahab. Ya, dia punya hamba sahaya namanya Thuwaibah. Thuwaibah masuk ruangan Abu Lahab, kemudian memberi kabar bahwa Nabi Muhammad lahir. Abu Lahab waktu itu senang sekali, sampai dia membebaskan Thuwaibah. Thuwaibah yang dulu hamba sahaya, dia bebaskan, dia jadikan orang merdeka. Dan setelah beberapa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ketika Nabi Muhammad mulai membawa dakwah Islam dan Abu Lahab mulai memusuhi Islam, Abu Lahab sudah meninggal dunia. Kemudian Ibnu Abbas mimpi Abu Lahab. Ibnu Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Seperti apa kondisimu sekarang?" Maka Abu Lahab menjawab, "Saya di neraka. Tetapi setiap hari Senin, azab saya diringankan oleh Allah karena saya senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan saya membebaskan Thuwaibah di hari tersebut sebagai bentuk bahagia dan bentuk gembira saya." Perhatikan Bapak Ibu, Abu Lahab saja yang kafir, yang musyrik, yang membenci Nabi Muhammad, yang membenci Islam, yang merugikan umat Islam, karena dia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka azabnya setiap hari Senin diringankan. Perhatikan bagaimana dengan kita. Bagaimana dengan kita umat Islam yang memang mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang memang salat 5 waktu seperti yang Allah perintahkan, seperti yang Rasulullah ajarkan. Bagaimana dengan kita yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana jika kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Senang dengan maulidnya. Pasti pahalanya luar biasa. Yang kafir aja yang musyrik karena senang sekali dengan kelahiran Nabi Muhammad dan membebaskan hamba sahayanya, azabnya diringankan. Berarti kalau kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, insya Allah derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bapak Ibu, di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada satu amalan yang kita selalu melupakan, yang kita selalu lupakan. Satu amalan yang kita selalu tinggalkan di zaman kita ini. Amalan yang kata Rasulullah SAW, ini amalan yang paling berat di timbangan. Satu amalan sangat berat di timbangan. Tidak ada amalan lain yang mengalahkannya di timbangan. Kata Rasulullah SAW, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang lebih berat di timbangan kecuali akhlak yang baik. Perhatikan Bapak Ibu. Rasulullah tidak bilang puasa sunnah. Rasulullah tidak bilang tahajud. Rasulullah tidak bilang yang amalan-amalan yang lain. Amalan yang paling berat di timbangan kita di akhirat adalah akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal 'abda la yablughu bi husni khuluqihi darajata as-sha'im al-qa'im." Seorang Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah SAW, seorang hamba ini bisa mencapai dengan akhlak yang baiknya derajat orang yang senantiasa puasa dan senantiasa tahajud. Coba bayangkan, hanya dengan akhlak yang baik bisa mencapai derajat orang yang selalu puasa dan selalu tahajud. Hanya dengan akhlak yang baik. Bahkan Bapak Ibu, orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi Muhammad SAW di hari akhir, tahu siapa?
bukan orang yang paling banyak puasa sunnahnya, bukan orang yang paling banyak tahajudnya. Puasa dan tahajud itu penting sekali. Tapi dalam konteks ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan saya di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kalau kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhir, kalau kita ingin tempat duduk kita dekat, kita ingin menjadi tetangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhir, jalannya adalah perbaiki akhlak kita. Perbaiki akhlak. Akhlak sesuai akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah menuju akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah pertama untuk memperbaiki akhlak adalah memperbaiki lisan. Lisan kita ini adalah penyebab utama akhlak kita kurang baik. Lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafu ma akhafu alaikum hadha." Hal yang paling saya takutkan bagi kalian ini. Dan Rasulullah pegang lidahnya. Ini bagian yang paling bahaya dalam badan kita. Kenapa? Karena lidah kita ini kita bisa gunakan untuk zikir. Lidah kita ini kita bisa gunakan untuk sholawat. Lidah kita ini kita bisa gunakan untuk baca Al-Quran. Dan lidah kita ini kita bisa gunakan untuk gosip. Ya, betul? Kita bisa gunakan untuk menyakiti orang lain. Kita bisa gunakan untuk membicarakan dan membahas urusan orang lain. Kita bisa gunakan untuk membahas aib orang lain. Tergantung penggunaannya. Lidah kita sama. Mau gunakan untuk zikir atau mau gunakan untuk gosip. Yang menggunakan untuk zikir beda apa? Tempatnya di akhirat dengan orang yang menggunakan lidahnya untuk gosip. Maka kata Rasulullah SAW, bagian yang paling bahaya dalam badan kita ini adalah lidah kita. Bahkan Rasulullah memberi jaminan masuk surga kepada orang yang melakukan amalan ini. Perhatikan, kalau antum mau masuk surga, perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idman li ma baina lihyayka wa fakhdayka admanu lakal jannah." Jamin kesucian apa yang ada di antara kedua kakimu dan apa yang ada di antara kedua rahangmu, aku jamin surga bagimu. Perhatikan pelan-pelan. Kita jelaskan hadisnya pelan-pelan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga kesucian apa yang ada di antara kedua kakimu. Apa itu kira-kira? Kemaluan, ya. Jaga kesucian kemaluan dan jaga kesucian apa yang ada di antara kedua rahangmu. Apa itu yang ada di antara kedua rahang kita? Lidah, betul. Jaga kesucian kemaluan dan jaga kesucian lidah, aku jamin surga bagimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa jaga kesucian kemaluan? Maksudnya jangan mendekati yang non mahram. Jangan sampai kita ada hubungan dengan wanita yang non mahram. Jangan sampai kita pacaran. Jangan sampai kita ada hubungan dengan pria non mahram. Jangan sampai kita chatting lawan jenis tanpa tujuan yang jelas. Kalau ada tujuan yang jelas tidak ada masalah, seperti jual beli, belajar mengajar dan lain-lain. Tapi kalau tidak ada tujuan yang jelas, jangan sampai kita melakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga kesucian kemaluan dan jaga kesucian lidah, tidak membahas urusan orang lain, tidak gosipin orang lain, tidak menyakiti orang lain, aku jamin surga bagimu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata jamin, ini tidak berlebihan. Ini benar-benar jamin. Orang yang bisa menjaga dua tempat ini, maka insya Allah surga dijamin bagi dia. Bapak Ibu, ada satu cerita yang Ana selalu sampaikan dalam kajian-kajian saya. Cerita ini cerita yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini Ana sebut dengan cerita horor. Emang ada horor di zaman Rasulullah? Ada. Nanti Bapak Ibu bakal tahu sendiri bagian horornya di mana, ya. Cerita ini sudah Ana sampaikan ratusan kali. Tapi setiap kali Ana menyampaikannya, Ana merasa khawatir dan takut. Kenapa? Cerita ini penting sekali, khususnya buat ibu-ibu, ya. Penting buat kita semua. Tapi khususnya buat ibu-ibu. Kenapa? Karena memang cerita ini tentang wanita.
ada seorang wanita yang tinggal sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggal di Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita tersebut merupakan ahli ibadah. Jadi terkenal sekali dengan ibadahnya yang luar biasa. Ibadahnya, Masya Allah, tidak pernah ditinggalkan. Ahli ibadah, benar-benar ahli ibadah. Jarang meninggalkan zikir, jarang meninggalkan doa, jarang meninggalkan sholawat, jarang meninggalkan baca Al-Quran, jarang meninggalkan kajian. Luar biasa ibadahnya, Masya Allah. Wanita itu meninggal dunia di zaman Rasulullah. Maka para sahabat mensolatkan wanita tersebut di Masjid Nabawi. Salat jenazah. Mereka sudah mensolatkan wanita tersebut, kemudian ada 3 sahabat yang berkumpul duduk-duduk di depan Masjid Nabawi. Salah satu dari sahabat tersebut mengatakan, wanita ini pasti di surga. Dia mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena apa yang dia lihat, ya wajar, ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa. Pasti masuk surga. Kebetulan Rasulullah SAW mendengar ucapan sahabat tersebut. Dan Rasulullah meluruskan. Kata Rasulullah, La hiya finnar. Tidak. Wanita itu yang barusan meninggal dunia, tempatnya di neraka. La ilaha illallah. Bayangkan kagetnya para sahabat. Mungkin Bapak Ibu juga kaget ya. Kan kata Syekh ahli ibadah, kok dia bisa masuk neraka? Apa kira-kira kesalahan dia? Apa kira-kira yang dia lakukan? Perhatikan jawaban Rasulullah SAW. Perhatikan dosa apa yang dia lakukan yang bisa membawa dia ke neraka walaupun dia ahli ibadah. Dan ini bagian horornya. Ini bagian yang menakutkan. Kata Rasulullah SAW, tolong ibu-ibu perhatikan, wallahi penting sekali. Kata Rasulullah SAW, Kana laha jarah tu'ziha bilisaniha. Dia punya tetangga yang dia sakiti pakai lidahnya. La ilaha illallah. Punya tetangga, atau punya saudara, atau punya ipar, ya, atau punya bertua, atau punya teman yang dia sakiti pakai lidahnya, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati tetangganya, atau saudaranya, atau keluarganya, atau kerabatnya. Dia ghibahin tetangganya, dia gosipin tetangganya, dia membahas hal-hal yang tidak baik tentang tetangganya, dia membahas aib tetangganya. Tetangganya punya aib misalnya, ya. Kita lihat tetangga kita ini, mereka ada aib di rumah tangga mereka. Suaminya gimana, istrinya gimana, anaknya gimana. Kita bahas aib mereka bersama orang lain. Kita bahas kekurangan mereka bersama orang lain. Ini alasan wanita tersebut masuk neraka walaupun dia ahli ibadah. Tapi mungkin juga ada yang penasaran dari Bapak Ibu. Syekh, dia kan berdosa, tapi dia juga berbuat baik. Kenapa dia sampai masuk neraka? Kenapa nggak seimbang gitu ya? Kan dia ahli ibadah dan dia pendosa juga. Kenapa nggak seimbang? Kenapa nggak masuk surga? Ana kasih alasannya Bapak Ibu. Dalam Islam, jenis dosa itu tidak sama. Dosa yang kita lakukan itu tidak sama semuanya. Ada 2 jenis dosa dalam Islam. Dua-duanya sangat berbeda. 2 jenis dosa. Dosa apapun yang kita lakukan pasti masuk salah satu kategori tersebut. Pasti masuk salah satu jenis 2 dosa tersebut. Jenis yang pertama adalah dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dosa terhadap Allah. Jenis yang kedua adalah dosa terhadap hamba Allah. Perhatikan bedanya Bapak Ibu ya. Jenis yang pertama, dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua, dosa terhadap hamba Allah. Maksudnya apa, Syekh? Maksudnya, jenis yang pertama ini dosa yang terjadi antara kita dan Allah, tidak melibatkan pihak ketiga. Sementara jenis yang kedua melibatkan pihak ketiga. Ada orang pihak ketiga yang dirugikan. Anak kasih contoh, Bapak Ibu jawab sendiri. Kalau orang telat sholat, ini dosa terhadap Allah atau dosa terhadap hamba Allah? Terhadap Allah, betul. Kenapa? Karena tidak ada pihak ketiga. Tidak ada orang yang dirugikan dengan dosa tersebut. Dosa antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang yang
jarang buka Al-Quran. Hanya membuka Al-Quran di bulan Ramadan saja. Sepanjang tahun meninggalkan Al-Quran. Ini dosa terhadap Allah atau terhadap hamba Allah? Terhadap Allah, betul. Kenapa? Karena tidak ada pihak ketiga yang dirugikan. Ya, tidak ada pihak ketiga yang dilibatkan. Taib, orang yang gosipin saudaranya, ini dosa terhadap Allah atau terhadap hamba Allah? Hamba Allah, betul. Kenapa? Karena ada pihak ketiga yang dirugikan. Ada orang yang kita bahas, ada orang yang kita libatkan. Taib, kesimpulan terakhir, dan ini sebuah keyakinan yang ana yakini, yang ana rasakan dari hati saya, kejayaan umat Islam di akhir zaman bukan lagi dari negara Arab. Khalas. Kejayaan umat Islam di akhir zaman dari negara Muslim yang non-Arab. Seperti siapa? Indonesia, Malaysia, Brunei, Turki, Afghanistan. Kejayaan umat Islam dari negara-negara itu. Khalas. Jangan berharap lagi pada negara Arab. Khalas. Sudah terkena penyakit yang melemahkan, yang bikin tidak bisa bergerak lagi. Sementara di negara Muslim yang non-Arab, masih ada penyakit tersebut sebenarnya. Cuman tidak separah sana. Tidak separah negara Arab. Jika Palestina merdeka akan kiamat. Jadi sebenarnya ini perlu penjelasan yang lebih detail. Memang hari kiamat itu sudah dekat, teman-teman. Ya, hari kiamat itu memang sudah sangat dekat. Rasulullah SAW bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 perkara menjelang hari kiamat. Perkara pertama adalah mauti, kematianku. Jadi dengan kematian Nabi Muhammad SAW, ini tandanya kiamat sudah dekat. Jadi kiamat memang sudah dekat. Terlepas dari Palestina merdeka atau tidak merdeka, merdeka hari ini atau merdeka besok, atau merdeka 10 tahun lagi atau 100 tahun lagi, kiamat memang sudah dekat. Dan kita sebenarnya sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung orang yang terzolimi. Jangan dipikirkan dulu gitu ya, kiamat terjadi setelah Palestina, itu tidak perlu dipikirkan. Yang kita perlu pikirkan apa? Orang terzolimi kita dukung, siapapun dia, walaupun dia non-muslim. Kita umat Islam, konsep kita adalah keadilan. Satu, yakni konsep utama dalam Islam adalah keadilan. Kita bertanggung jawab sebagai umat Islam untuk menegakkan keadilan. Orang manapun, siapapun yang terzolimi, kita wajib mendukung. Orang muslim dan muslim, orang baik, orang buruk, selama dia statusnya terzolimi, kita mampu untuk mendukung, kita mendukung. Saudara kita di Palestina sekarang dizolimi oleh Zionis Israel. Dan mereka butuh pertolongan kita. Maka kita wajib mendukung. Selesai. Ini yang kita perlu pikirkan. Kalau soal kiamat, memang kiamat sudah dekat. Memang kiamat sudah dekat. Lebih baik kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang kita siapkan untuk kiamat. Ya, ketika ada satu orang yang datang kepada Rasulullah bertanya kepada dia, "Mata as-sa'ah?" Kapan kiamat? Rasulullah menjawab dengan satu pertanyaan lagi, "Madza a'dadtu laha?" Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda siapkan untuk kiamat? Bas. Kiamat memang sudah dekat. Yang kita perlu lakukan adalah dua hal. Yang pertama, menegakkan keadilan, mendukung orang yang dizolimi, yaitu saudara kita di Palestina. Yang kedua, siapkan diri untuk kiamat. Siapkan diri kalau kiamat terjadi pas kita hidup, kita siap dari segi amalan, atau kalau ajal kita datang sebelum kiamat, kita juga siap dengan amalan yang baik. Salat, puasa, sedekah, zakat, zikir, salawat, tahajud, dan yang lain-lain. Tamam? Barakallahu fikum. Semoga jawabannya mudah dipahami. Masya Allah, Allah. Ya, Bapak Ibu, ada satu orang ya. Masya Allah, silakan. Bunda, bisa. Cool. Oh, nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin bertanya, Seth, ada yang lebih atau sahabat dari ya atau sedekah ke rakyat Palestina. Demikian, terima kasih Yunti atas jawabannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Mana yang lebih afdal, sedekah jariyah atau sedekah kepada rakyat Palestina? Sebenarnya, sedekah jariyah itu adalah status sedekah, cara untuk sedekah, jenis sedekah. Sedekah yang mengalir. Sedekah yang paling afdal di zaman kita ini menurut ana adalah sedekah jariyah untuk rakyat Palestina. Yani dapat dua-duanya. Dapat kita membantu rakyat Palestina dan di waktu yang sama dapat sedekah jariyah. Contoh misalnya tadi Ustaz Ferry dari Muslim Madani Bersatu tadi membahas soal tenda, ya. Tenda ini termasuk sedekah jariyah juga. Kenapa? Karena tenda ini bakal dipakai bertahun-tahun, bisa dipakai bahkan yakni puluhan tahun sampai Palestina merdeka, sampai rumah-rumah yang dihancurkan itu dibangun lagi, sampai itu terjadi orang Palestina masih hidup di dalam tenda. Jadi tenda ini termasuk sedekah jariah juga. Kenapa? Karena mengalir, tidak habis. Tendanya hari ini dipakai oleh keluarga A, besok dipakai oleh keluarga B, lusa dipakai oleh keluarga A juga. Jadi ini termasuk juga sedekah jariah. Fa Pertanyaannya, mana yang lebih afdal, sedekah jariah atau sedekah kepada rakyat Palestina? Lebih afdal dapat dua-duanya. Sedekah jariah dan untuk rakyat Palestina melalui tenda, program tenda, melalui penyaluran pakaian pakaian untuk rakyat Palestina, melalui hal-hal lain yang tidak bisa habis, yang bisa dipakai secara terus-menerus. Ini insya Allah semuanya masuk kategori sedekah jariah dan semuanya pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tamam, barakallahu fikum. Syukran. Nah, hai, Ibu, ada lagi yang ingin bertanya, satu orang lagi. Masya Allah, Pak. Silakan, Ustaz. Ada yang tanya, ini nih Bapak Ibu, mohon maaf. Setelah ini adalah ini pertanyaan yang terakhir. Kami soal Allah speaker oleh Tuhan kita. Kemudian nanti saya langsung kita terima doa. Sama bicara. Wah, Waalaikumsalam. Yes, nggak boleh gitu, nih. Itu begitu, Bisa dijauhkan sedikit. kenapa dianggap sangat benar punya yang jual. Jangan ada pun pada kita karena boleh lepaskan setelah bentuk membantu bersila enak atau isunya tidak hingga sedikit tidak beribu. Jadi yang saya tanyakan entah diminta kali ya. Dan kau kenapa mencoba mengulangi ketakutan arti darah kocak mematuh di kami waktu hari juga kalau membawa. Tama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamam, syukran atas pertanyaannya. Pertanyaan beliau, kenapa negara Arab itu terkesan tidak mau membantu Palestina? Kenapa mereka membiarkan Palestina berjuang sendiri, mati begitu saja, tidak ditolong, tidak dibantu? Dan ini insya Allah jawabannya sederhana. Dan jawabannya bukan dari saya. Jawabannya dari Rasulullah SAW. Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita bahwa di akhir zaman jumlah umat Islam itu akan banyak sekali. Banyak sekali. Kita hari ini banyak enggak Bapak Ibu? Banyak sekali, betul? Mana yang lebih banyak, kita atau di? Kita jauh lebih banyak dari di. Tapi kata Rasulullah, walaupun kita banyak, di dalam diri kita ada sebuah penyakit yang bikin musuh kita yang jumlahnya sedikit mengalahkan kita. Apa penyakit ini? Penyakit ini namanya penyakit wahan. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan membenci kematian. Dan ini adalah penyakit yang ada dalam diri umat Islam di seluruh dunia dan khususnya negara Arab. Jadi negara Arab lebih dalam soal ini, penyakit wahan itu. Mencintai dunia dan takut kematian. Terlalu mencintai dunia, terlalu mencintai jabatannya, terlalu mencintai posisinya, terlalu mencintai rezimnya, terlalu mencintai keadaan damai yang dia ciptakan di sekitarnya. Ya, jadi sehingga dia tidak mau membantu saudaranya karena tidak mau terlibat perang. Kenapa?
takut mati, takut kematian, takut kerugian, dan lain-lain. Padahal kalau dipikir-pikir dengan logika, Israel itu tujuannya bukan hanya Palestina. Bapak Ibu, ini penting sekali kita perhatikan. Israel itu tujuannya bukan hanya Palestina. Israel itu punya sebuah rencana yang namanya Israel Raya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. The Greater Israel namanya. Israel Raya. Israel Raya ini sebuah negara yang mereka mau dirikan. Yang di dalamnya ada 7 negara Arab. Mereka ingin menguasai 7 negara Arab selain Palestina. Atau termasuk Palestina. Mereka ingin menguasai Palestina, Yordania, Mesir, Suriah, Lebanon, Irak, dan yang ketujuh ini yang mengejutkan. Apa? Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Bayangkan, mereka ingin menguasai Madinah. Kenapa? Karena menurut mereka, nenek moyangnya pernah tinggal di Madinah. Takutnya nanti tiba-tiba mereka klaim, nenek moyang kami pernah tinggal di Nusantara. Nanti mereka datang ke Indonesia. Ya, karena uji seperti tulis seperti itu, ya. Kalau dipikir-pikir negara Arab tidak mau membantu Palestina supaya merasa aman, sebenarnya mereka tidak aman. Israel akan mau habisi Palestina kemudian lanjut ke negara Arab yang lain. Cuman mereka ya mencintai dunia dan takut mati. Padahal muslim yang sebenarnya itu, muslim yang benar yang lurus itu, kalau di kondisi seperti ini, dia tidak begitu mencintai dunia. Ya mati, syahid, tidak ada masalah dan tidak begitu membenci kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bas, ini jawabannya. Dan kesimpulan terakhir, dan ini sebuah keyakinan yang ana yakini, yang ana rasakan dari hati saya, kejayaan umat Islam di akhir zaman bukan lagi dari negara Arab. Khalas. Kejayaan umat Islam di akhir zaman dari negara muslim yang non-Arab. Seperti siapa? Indonesia, Malaysia, Brunei, Turki, Afghanistan. Kejayaan umat Islam dari negara-negara itu. Khalas. Jangan berharap lagi pada negara Arab. Khalas. Sudah terkena penyakit yang melemahkan, yang bikin tidak bisa bergerak lagi. Sementara di negara muslim yang non-Arab, masih ada penyakit tersebut sebenarnya. Cuman tidak separah sana. Tidak separah negara Arab.